Apakah setelah Prabowo Subianto menyatakan akan kembali maju dalam Pilpres 2029, adakah partai lain yang berani memunculkan kader mereka sendiri untuk bersaing? Apakah nanti PDIP akan bersama-sama Pak Anies di 2029? Ya saya rasa nanti waktu yang akan menentukan semua. Tidak ada kepastian saya rasa di dalam dunia ini kan semua hal berubah. Yang pasti satu-satunya itu adalah perubahan yang terus-menerus. Prabowo Subianto sebagaimana kita ketahui di hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 kemarin di hadapan para partai politik di Indonesia dan juga para kader partai Gerindra. Dia ditasbihkan sebagai ketua umum Partai Gerindra dan juga ditasbihkan untuk maju di Pilpres tahun 2029 nanti. Ini sebenarnya menjadi agak lucu buat kita ketika keinginan untuk kembali berkuasa. Ya gimana sih? Namanya juga kekuasaan itu pasti candu. Kekuasaan itu bikin ketagihan, sehingga kemudian tidak heran jika Prabowo Subianto mengatakan kembali ingin mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2029 nanti. Walaupun ini agak sedikit prematur, tapi di samping itu mungkin kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini adalah untuk mencegah atau mengunci para kader-kader partai yang lain untuk tidak maju di Pilpres tahun 2029 nanti. Jadi itu salah satu strategi. Walaupun kita tidak bisa menutup kemungkinan lagi bahwa partai-partai yang lain akan mempersiapkan sekarang siapa calon-calon yang bisa menandingi Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Gibran. Bisa saja dengan partai yang dengan pencalonan presiden yang saat ini tidak dibatasi, ada kemungkinan Gibran bisa mencalonkan diri dengan partai-partai yang lain. Ada juga Anies yang bisa saja berkoalisi dengan PDIP sebagaimana kita ketahui di tahun 2024 kemarin di Pilkada Jakarta. Anies sempat menjadi sorotan bahkan hampir bermesraan dengan PDIP untuk maju di Pilkada 2024 Jakarta kemarin. Sayangnya itu tidak terlaksana. Bisa saja di tahun 2029, namanya juga politik bisa berubah-ubah. Ini bisa menjadi kenyataan bahwa Anies Baswedan akan muncul menjadi calon presiden 2029 nanti dari partai PDIP. Karena PDIP yang seperti yang disampaikan oleh salah satu kader PDIP saat ini terbuka, bahkan dari sejak kemarin sudah terbuka kepada kader kepada tokoh di luar kader PDIP. Yang penting yang utama adalah gagasannya. Mungkin itu yang bisa menjadi tolak ukur nanti dari PDIP. Anies Baswedan dengan gagasannya yang dibawa, bisa saja mereka bersama untuk melawan Prabowo Subianto atau melawan PDIP, melawan Gibran dan Jokowi. Bisa saja juga PDIP saat ini nanti bisa bersama dengan Prabowo Subianto. Kita lihat saja seperti apa. Prabowo jadi presiden dan Anies Baswedan sebagai wakilnya. Yang dilawan adalah Gibran. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita dengarkan ocehan dan pernyataan dari beberapa pengamat dan juga kader politik di sini ya. Nampaknya menjadi penguasa di Republik Indonesia yang kita cintai ini bikin ketagihan ya untuk menjabat selama 2 periode atau menjadi petahana ini nampaknya tergiur untuk kembali menjabat. Ini bagaimana analisa Anda? Kita lihat saja Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Ya, bukan hanya di Indonesia, jadi nature-nya kekuasaan dimanapun itu seperti candu. Jadi siapapun yang berada di dalam kekuasaan akan cenderung ingin memperpanjangnya. Itu teorinya Barbara Geddes. Makanya kita punya aturan main untuk membatasi kekuasaan agar tidak menjadi korup. Nah, kalau kita mengacu pada pengalaman sebelumnya, Heranov, memang hanya Pak Habibie, ketika Pak Habibie laporan pertanggungjawabannya ditolak, itu tidak bersedia untuk
maju dalam pemilihan presiden di MPR. Waktu itu belum secara langsung. Tapi di luar pengalaman Pak Habibie, mulai dari Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, itu umumnya maju kedua kalinya setelah sebelumnya terpilih sebagai presiden. Lepas dari persoalan berhasil atau tidak. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo menjanjikan tidak akan maju, kalau misalnya programnya dirasa gagal, ya tentu saja ini bagian dari motivasi sebenarnya. Tetapi pengalaman-pengalaman sebelumnya menunjukkan apapun hasilnya, umumnya petahana akan maju lagi di periode kedua. Baik, tapi kalau menafsirkan, ini kan baru acara apa ya, ini Rapimnas Gerindra ya yang baru digelar Sentul, belum juga segenap setahun, tapi nampaknya terburu-buru untuk mengumumkan. Apakah Anda melihat, Prof, ada dinamika yang terjadi di istana, ada keinginan dari Gibran untuk maju di Pilpres atau bagaimana? Jadi saya melihat pengumuman Gerindra untuk mencapreskan Pak Prabowo secara dini itu tak lepas dari putusan MK yang membatalkan presidensial threshold. Jadi putusan MK itu bukan menurunkan menjadi 0% presidensial threshold, tapi dihapus. Nah, jadi peserta pemilu itu boleh untuk mencapreskan pasangan capres-cawapres. Nah, ini sangat revolusioner karena membuat partai-partai peserta pemilu 2029 bisa mencapreskan, termasuk partai-partai pendukung Pak Prabowo. Jadi Gerindra dengan mencapreskan secara dini Pak Prabowo itu berharap partai-partai pendukungnya itu tidak perlu melirik calon lain kecuali calon yang sudah ada di depan mata mereka. Dan itu diikuti dengan, jadi setelah keputusan Gerindra dengan pencapresan dini, itu kan ada pertemuan Gerindra dengan koalisi Kim Plus ya di Hambalang, dan kemudian diumumkan keputusan KLB yang mencapreskan Pak Prabowo. Jadi dengan demikian setidaknya ada partai-partai, ada 8 partai, bahkan kalau dimasukkan partai-partai non-PT, ada lebih dari 10 partai pendukung Pak Prabowo yang diharapkan tidak perlu untuk melirik calon lain kecuali Pak Prabowo sendiri, termasuk Gibran juga. Jadi ini semacam strategi Gerindra untuk mengunci ya kontestasi dengan berharap partai-partai pendukungnya itu sami'na wa ta'na dengan keputusan Gerindra. Baik, ke Mas Seno nanti Rapimnas, apakah Rakernas atau Rapimnas di bulan Maret akan juga hal yang sama dilakukan penegasan untuk capresnya? Seperti Gerindra? Ya, kalau di PDI Perjuangan bahasanya mungkin kongres ya Mas, yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat di tahun ini. Tetapi prinsipnya kami melihat bahwa Pilpres 2029 itu masih sangat jauh. Ini ibarat kata masih terlalu pagi sebenarnya untuk banyak mendiskusikan tentang itu. Tapi apapun kami menghormati bahwa kawan-kawan Partai Gerindra membuat suatu keputusan politik yang berdaulat untuk memutuskan Pak Prabowo kembali maju di 2029. Sebagai sama partai politik, yang satu partai pemenang Pilpres, yang satu partai pemenang Pileg, kami menghormati posisi politik masing-masing. Tetapi buat kami, PDI Perjuangan butuh waktu yang cukup panjang untuk melakukan berbagai penilaian secara kualitatif dan kuantitatif, lalu kontemplasi-kontemplasi mendalam untuk menentukan kandidat-kandidat terbaik, nama-nama terbaik yang sekiranya layak untuk ditawarkan kepada publik berkontestasi di Pilpres 2029. Bagaimanapun keputusan rekomendasi capres itu kan suatu langkah politik yang sangat strategis, sehingga harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Dan buat kami cara mempertimbangkannya kualitatif itu adalah dengan melihat kinerja dan prestasi di tengah rakyat. Nah, itu masih panjang tuh. 2029 itu masih ada waktu sekitar 4 tahun itu untuk siapapun anak bangsa terbaik di alam demokrasi yang bebas ini, yang artinya bisa banyak opsi ditawarkan kepada publik. Itu kita mendorong agar semuanya bisa berlomba-lomba dalam melakukan prestasi untuk rakyat. Nah, itu nggak bisa diukur hanya dari 100 hari kerja pemerintah. Tidak hanya bisa diukur dari berapa bulan setelah Pilpres dan Pilkada selesai. Saya rasa masih butuh waktu yang cukup panjang. Apalagi di situasi hari ini, rakyat kan sedang mengalami berbagai tantangan. Secara ekonomi lokal terjadi, geopolitik global tidak pasti,
rasa-rasanya buat kami di PDI Perjuangan akan menjadi kurang sensitif kalau kemudian kita fokus di Pilpres 2029, hajatan politik yang masih jauh. Meskipun tentu kaderisasi berjalan terus. Itu Mas. Ya, meskipun masih prematur membahas Pilpres, Mas Seno, tapi kalau kita melihat kemesraan antara PDIP dengan Pak Anies ketika di Pilkada mendukung arahnya ke Pramono, apakah nanti PDIP akan bersama-sama Pak Anies di 2029? Ya saya rasa nanti waktu yang akan menentukan semua. Tidak ada kepastian saya rasa di dalam dunia ini kan semua hal berubah. Yang pasti satu-satunya itu adalah perubahan yang terus-menerus. Sehingga siapa yang berkawan hari ini juga belum tentu akan tetap berkawan di 2029. Pun begitu juga sebaliknya. Maka kalau di PDI Perjuangan kami diajarkan saat kita membuat sebuah ikatan yang itu berujung pada kerjasama politik. Basisnya harus bukan berdasarkan kepentingan, tetapi harus berdasarkan gagasan. Sehingga kalau ada gagasan yang sama dari tokoh-tokoh itu tentu kita akan membuka ruang-ruang untuk kerjasama politik dengan siapapun anak bangsa yang terbaik. Prinsipnya gagasannya secara basis ideologisnya harus sama dulu. Apalagi sebenarnya kalau di PDI Perjuangan DNA-nya kan partai kader Mas. Sehingga tentu hari ini prioritas kami adalah memastikan agar semua kader-kader terbaik PDI Perjuangan bisa berproses dengan baik, bisa berproses di tengah rakyat, dan kita melihat hari ini ada banyak sekali kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan, anggota-anggota DPR RI berasal dari PDI Perjuangan, yang itu tentu saja akan menjadi ukuran kualitatif kami juga. Jadi masih lama waktunya sebelum kami mengikat ikatan dengan siapapun. Ya, masih lama, tapi terbuka kemungkinan untuk kader atau capresnya dari tokoh luar kader internal, begitu ya Mas Seno? Pasti. Capres, cawapres terbukti kita pernah mencalonkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita pernah mencalonkan Profesor Mahfud MD sebagai cawapres. Itu pembuktian bahwa PDI Perjuangan terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan dengan pihak-pihak di luar kader partai. Itu Mas. Oke pemirsa, apakah kalian sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa tokoh tersebut? Jadi, menurut saya pernyataan dan pertanyaan siapa yang berani melawan Prabowo untuk Pilpres tahun 2029, saya kira tidak ada yang bisa mengelak bahwa Anies akan maju dan Gibran akan maju. Kita tunggu saja tahun 2029 apakah itu akan terjadi. Coba kalian tulis di kolom komentar, dan sebelum itu saya like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas kunjungannya.